Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi ya bertemu di Kulma Lebar Kasih. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah walaupun masih secara online, tapi saya yakin Bapak Ibu tidak memutuskan semangat Bapak Ibu ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi Engkau perkumpulkan kami, jemaat Kurma Lebar Kasih yang sungguh luar biasa. Engkau memimpin kami, selalu menyertai kami, Engkau memberikan kesehatan untuk kami, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah kul malam hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mohon tuntunanmu, penyertaanmu dari awal sampai akhir, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kita angkat pujian jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mari kita sembah Tuhan, oh Tuhan. Terima kasih Yesus, genapi karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Ajar kami Tuhan mengenal jalan-jalan-Mu. Oh, haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini,
agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau
kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini Tuhan. Ibadah Kul Maleber Kasih, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkan Roh-Mu yang pimpin untuk hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Biarkan firman-Mu sampai di hati kami Tuhan, biarkan menjadi rema dalam hidup kami, untuk kami semakin bertumbuh dan bertumbuh hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kul yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini bersyukur sekali kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah Kul online. Nah, mari persiapkan hati kita. Setelah tadi kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, kita akan diperlengkapi malam hari ini dengan firman Tuhan. Satu tema yang hari-hari ini diangkat kembali, yaitu tentang satu kondisi di mana kita harus ada dalam kondisi seperti ini ketika kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, yaitu tentang kasih yang mula-mula dalam hidup orang percaya. Nah, pesan ini Bapak Ibu yang disampaikan hari-hari ini, yaitu pesan yang sebenarnya tidak pernah basi, karena ini akan selalu diperdengarkan. Pesan ini akan selalu diangkat untuk mengingatkan jemaat dan umat Tuhan akan kondisi yang harus ada di dalam setiap mereka. Nah, pesan ini yang masih terus berlaku dari mulai gereja di abad yang pertama, yaitu ketika jemaat mula-mula ada, abad pertengahan, bahkan kepada kehidupan kita sampai sekarang ini. Ya, pesan ini akan selalu diangkat, akan selalu disampaikan dan diperdengarkan kepada kita. Nah, pesan ini pertama kali disampaikan dalam kitab Wahyu sebagai sebuah teguran yang serius dan keras dari Tuhan kepada jemaat di mana Bapak Ibu? Ya, di Efesus. Ya, sebagai sebuah teguran ya dari Tuhan kepada jemaat di Efesus. Di Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5 dikatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu, betapa seriusnya sebuah pertobatan untuk kembali kepada kasih yang semula. Ya. Dari ayat tadi dikatakan sampai-sampai semua pekerjaan baik yang telah dilakukan jemaat di Efesus ini seakan-akan tidak berarti sama sekali. Kalau Bapak Ibu baca di Wahyu pasal yang kedua ayat 2 dan ke-3 ya, itu dikatakan, aku tahu pekerjaanmu ya, jemaat di Efesus ini. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah sabar, dia tidak sabar terhadap kejahatan dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya adalah
pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Tetapi ketika jemaat Efesus ini meninggalkan kasih yang mula-mula, tadi pesan tadi dikatakan jemaat ini harus bertobat dan harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa Tuhan jauh lebih mengedepankan hubungan jemaatnya dengan pribadinya daripada apa yang dilakukan untuk Tuhan. Jadi Tuhan mengedepankan hubungan, yaitu kasih yang mula-mula itu. Kasih yang mula-mula adalah kasih pertama kita kepada Tuhan. Kasih mula-mula yang dipunyai jemaat Efesus itu adalah hubungan antara jemaat Efesus dengan Tuhan. Tapi ketika jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula ini, Tuhan menegur jemaat Efesus untuk bertobat dan kembali kepada kasih mula-mula. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang mengingatkan kita. Teguran ini atau pesan ini bukan semata-mata untuk jemaat Efesus saja. Tetapi lewat ayat ini juga berbicara kepada kita semua jemaat Tuhan. Mari kita periksa kembali. Apakah kasih mula-mula kita masih tetap ada di dalam setiap kita? Mungkin kita bertanya, apakah perlunya kasih yang mula-mula dalam hidup kita semua di masa sekarang ini? Ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini, yaitu tentang perlunya kasih yang mula-mula dalam hidup kita sekarang ini. Yang pertama yaitu untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangannya untuk kali yang kedua. Nah, gembala pembina kita menyampaikan pesan Tuhan ini pada ibadah raya online, yaitu tentang hari-hari ini. Pesan Tuhan yaitu tentang kasih yang mula-mula akan kembali lagi diingatkan kepada kita. Ingat, kita adalah calon mempelai wanita yang sedang mempersiapkan diri untuk menyambut calon mempelai pria. Dan kita akan segera mempelai pria akan segera menjemput kita mempelai wanitanya. Tetapi kita harus mempersiapkan diri, harus punya kasih yang mula-mula ini. Nah, Bapak Ibu, calon mempelai wanita Kristus yang punya kasih yang berkobar-kobar pasti memiliki kerinduan yang besar akan Tuhan Yesus. Mereka pasti akan merespon kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Benar gak Bapak Ibu? Bapak Ibu ingat waktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan. Kita punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Bukankah roh kita berkobar-kobar ketika disampaikan kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua? Waduh, hati kita menggebu-gebu untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Nah, perasaan seperti itu, hati yang berkobar-kobar seperti itu yang dulu kita sempat punyai, kita harus tetap menjaga sampai dengan hari ini, Bapak Ibu. Karena kita adalah mempelai wanita yang sebentar lagi akan dijemput oleh
mempelai pria. Nah, kasih seperti itu harus tetap kita punyai. Nah, mereka yang mempunyai kasih yang mula-mula akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Benar gak Bapak Ibu? Ketika kita punya kasih yang mula-mula, dimanapun KKR berada, dimanapun ibadah berada, kita akan datang walaupun hujan besar, walaupun tempat itu jauh, kita akan datangi karena kita punya kerinduan yang besar, karena kita punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Kayaknya kita rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Karena kayaknya kita rindu untuk senantiasa dekat dan punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kondisi seperti itu harus tetap kita pelihara, harus kita tetap miliki sampai dengan hari ini. Nah, memiliki keinginan untuk selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, keinginan untuk membaca Alkitab, dan keinginan untuk hidup kudus. Itulah keinginan ketika kita punya kasih yang mula-mula. Pengennya kita memuji Tuhan. Sedikit-sedikit kita pengennya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kita menjaga kekudusan hidup kita. Kondisi sekali lagi, kondisi seperti itu harus kita miliki sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Sayangkan Bapak Ibu, setelah sekian lama kita menjaga kehidupan kita, menjaga kasih mula-mula kita, tetapi ketika pada akhirnya kita mulai kendor, kasih kita mulai sedikit demi sedikit berkurang. Waduh, itu sayang sekali Bapak Ibu. Apalagi masa-masa ini, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu penentuan, di mana Tuhan akan datang untuk kali yang kedua. Ini masa penentuan Bapak Ibu. Mari pegang kasih mula-mula, roh yang menyala-nyala, untuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, menyelidikinya, bahkan senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua? Mari periksa diri kita Bapak Ibu. Mari periksa dan koreksi hidup kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Apa perlunya kita punya kasih yang mula-mula di masa sekarang ini? Kita perlu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Nah, poin yang kedua yaitu perlunya ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan amanat agung dengan semangat dan sukacita. Nah, selain kita memiliki keinginan untuk selalu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab, serta menjaga hidup kudus, Bapak Ibu. Nah, salah satu ciri lainnya adalah memiliki keinginan dan kerinduan untuk melayani dan bersaksi. Untuk melayani dan bersaksi. Nah, perhatikan, kalau Bapak Ibu memperhatikan tingkah laku anak-anak muda Bapak Ibu, atau mungkin anak kita lah. Kalau dia mulai dekat dengan teman lawan jenisnya, ya, ketika anak ini ditanya, malah dia nggak bilang, malah dia nggak cerita. Tetapi ketika kita diam sebagai orang tua, ya, dia malah cerita. Ceritanya tentang itu, temannya itu, tentang tingkah lakunya dia, tentang semualah pokoknya tentang temannya itu, teman dekatnya itu.
kondisi seperti itu Bapak Ibu harusnya juga kita miliki. Bukankah kita seharusnya juga demikian? Kita harus memiliki kasih yang mula-mula dengan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki kasih mula-mula, apa yang kita ceritakan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain adalah tentang Kristus, adalah tentang kasih-Nya, adalah tentang perbuatannya, tentang perkataannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang seharusnya juga kita miliki, yaitu kasih mula-mula dengan Tuhan Yesus. Nah, jemaat gereja mula-mula yang lahir baru dan dibaptis Roh Kudus memiliki keberanian untuk bersaksi memberitakan Injil di mana saja mereka berada. Nah, apapun dan dalam kondisi apapun, biarlah kita diberikan keberanian untuk kita bersaksi, untuk kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi sekali lagi, itu karena Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Itu yang memberikan kita keberanian untuk kita bersaksi dan melayani Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ya, ayat yang ke-29 sampai ke-31 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Makanya kita perlu Roh Kudus Bapak Ibu. Seperti jemaat mula-mula alami. Ketika mereka berdoa, unity bersama, dia minta kekuatan daripada Tuhan. Mereka diurapi oleh Roh Kudus. Dan hasil atau dampak dari pengurapan itu membuat mereka berani untuk bersaksi menyampaikan firman Tuhan. Nah, ini juga yang harus kita miliki Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, kita berdoanya minta kepada Roh Kudus, urapi dengan pengurapan yang baru. Ketika Roh Kudus mengurapi kita, kita diberikan keberanian. Walaupun mungkin banyak tekanan, mungkin banyak halangan yang merintangi perjalanan pelayanan kita. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam setiap kita, kita diberikan keberanian untuk melakukan hal itu, yaitu melayani dan bersaksi. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, mari kita periksa kehidupan kita. Apakah saat ini kita terus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan kerinduan yang sangat besar? Adakah kita berdoa, datanglah segera Tuhan Yesus? Adakah kita giat memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menyelesaikan amanat agung Tuhan? Ini pertanyaan penting Bapak Ibu. Ketika kita ragu menjawabnya, mungkin kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula,
Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Seperti jemaat di Efesus yang ditegur oleh Tuhan. Ketika kehilangan kasih mula-mula, kita juga sama. Ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, kita harus bertobat Bapak Ibu. Bertobat. Dan kobarkan kembali kasih yang mula-mula kepada Tuhan dalam hidup kita. Mari kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita koreksi diri. Apakah kasih mula-mula itu masih ada di dalam setiap kita? Horabaya santara lala. Mari Bapak Ibu, sejenak kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar malam hari ini. Horabaya santara labarala. Bapak, mari ingatkan kepada setiap kami ya Tuhan. Mari koreksi setiap kami. Dan kami juga mau mengoreksi diri kami sendiri. Kami mau Tuhan menyadari. Dan kami mohon ampun. Kalau kasih mula-mula kami mulai kendor Tuhan. Mulai luntur Tuhan. Bahkan mungkin tidak ada dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bertobat. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kembali Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami. Biarlah kasih mula-mula itu Tuhan berkobar-kobar kembali di dalam setiap kami. Hati yang mengasihi Tuhan itu berkobar-kobar kembali di dalam setiap kami. Dan Roh Kudus tolong kami, urapi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami kemampuan, memberikan kami keberanian untuk kami memberitakan kabar baik, yaitu firman Tuhan. Dan kami diberikan keberanian untuk bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Materaikanlah itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetaplah jaga kasih mula-mula kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi rema dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Malam ini kami bisa bersatu. Kami mau bersama-sama berdoa Tuhan. Buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Baik melalui presiden, wakil presiden, para menteri. Semuanya kiranya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan apapun yang Pak Jokowi ambil Tuhan, kiranya itu Tuhan Yesus berasal daripada Engkau. Semua untuk kebaikan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di bangsa dan negara ini Tuhan. Bukan kebetulan kami ada, tapi kami percaya Tuhan yang punya rencana bagi kami untuk mendukung dan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat setiap gereja-gereja juga Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, berikan kepersatuan bagi setiap gereja-gereja Tuhan Yesus. Kami percaya setiap gereja-gereja ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus bersatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Jadikan setiap gereja-gereja ini menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak. Kami berdoa buat perekonomian kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan perekonomian kami Tuhan. Di saat pandemik ini Tuhan Yesus. Di saat lagi semua merasa susah Tuhan. Tapi kami percaya satu hal. Kami punya pertolongan daripada Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa buat keluarga-keluarga Kul Maleber kasih ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga ini Tuhan Yesus. Apapun pergumulan dari setiap keluarga Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa Tuhan buat kesehatan orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia Tuhan. Terima kasih buat Tante Lili, Tante Lena, Tante Syomai Tuhan, mamanya Cidesi, mamanya Cimeli Tuhan. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami ini Tuhan. Di masa lanjut usia ini mereka tetap mengandalkan Engkau, mereka tetap berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami berdoa juga buat yang merawat Tuhan, biar Tuhan juga berikan kesabaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Lia Bapak. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang Lia lakukan Tuhan Yesus. Di dalam bimbelnya juga Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan. Tuhan yang kirimkan Tuhan Yesus murid juga buat Lia Bapak. Terima kasih Bapak. Kami tidak lupa berdoa juga buat Cisyuli Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Cisyuli Tuhan Yesus. Apapun kondisinya saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya bilur-bilur Yesus yang sudah menyembuhkan sakit penyakitnya Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi Cisyuli Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami tahu pengharapan kami hanya padamu Tuhan. Berkati Kotedi juga kesabaran, kesehatan, usaha mereka juga Tuhan Engkau yang memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang membela, Tuhan yang pelihara setiap keluarga kami. Setiap pergumulan kami, Tuhan yang tolong kami Bapak. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana kami boleh beribadah dari awal hingga akhirnya semua dalam keadaan baik, lancar, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua Tuhan. Biar saudara anak-anak-Mu akan berpisah satu dan yang lain Tuhan, Kau berkati dalam kehidupannya sepekan yang akan datang Tuhan. Sehingga mereka boleh berkumpul kembali Selasa yang akan datang, dimanapun online ini diadakan. Terus kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.